Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Hartini, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Sragen, dalam jurnal monolog demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada 4 pertanyaan yang akan membantu saya dalam kegiatan kali ini. Di antaranya, yang pertama, bagaimana Anda akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Sebagai seorang pendidik, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat. Kita, guru sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan benar, serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di TK Darul Hikmah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu komunitas praktisi. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru yang biasanya dilaksanakan seminggu sekali. Dalam kesempatan tersebut, saya akan mencoba untuk berbagi bersama kepada semua anggota komunitas teman guru tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk identifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Atau catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut dalam pengambilan keputusan tersebut setelah mempelajari modul ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam belajar memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah tersebut. Setelah saya mendapatkan ilmu ini, maka saya akan mencoba mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1, sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema, tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari, sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif, sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa
dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Pertanyaan yang keempat adalah, siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah adalah yang pertama, kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara kedua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu di institusi pendidikan, dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari setiap kejadian. Ketika dilema etika datang dan harus kita hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Namun, bertentangan dengan cinta, kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta suatu penghargaan akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari bahwa untuk unsur-unsur tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan bergantung pada suatu dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya, ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran. Namun, ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya ketika dihadapi pada situasi bujukan moral. Artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Contohnya pada saat ulangan, ujian, pengerjaan tugas, walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tentunya merupakan yang hal baik, namun tetap saja salah. Kemudian berbohong yang merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebaikan, tetap saja bernilai salah. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi yang terjadi pada dilema etika, ada 4 komponen kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dan berikut adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan data fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Demikianlah jurnal monolog saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.